أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهرين الطاهرين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang ke-27 Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat. Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas amal yang ibadah kita di malam yang penuh berkah dan maghfirah ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari yang mulia ini senantiasa sebagai penambah tabungan rekening amal ibadah kita tatkala kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat merangkaikan salam kita persembahkan ke hadirat ruh junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita akan mendapat syafaat daripadanya yaumil mahsyar, hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya pada malam hari ini bukan saya, tetapi saya tadi tiba-tiba saya ditelepon. Sudah tonang-tonang habis sholat, tonang-tonang lah pulangnya santai-santai di muka. Tiba-tiba datang Pak Darwin Ahmad. Jadwal awak yang malam ni kata. Tengok jadwal. Bukan Pak, betul tak sebut. Jadwal awak yang kata. Jadwal saya malam 29, tidak malam ni. Tak ada lagi yang bisa ditelepon. Tapi karena aku yang paling kociknya walaupun yang paling kosak, aku sama kayak awak ni. Gila, aku seharusnya malam saya mengisi di musola saya. Ya kan? Ceramah juga begini. Siap-siaplah kau. Pasukan Muhammad menunggu di muka agak tua. Tapi udahlah, macam mana dibuat lagi ya kan? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hendak sukses, ada dua hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan ini. Ada dua hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan ini supaya kita mendapat kesuksesan di dunia wal akhirah. Yang pertama, syukur terhadap pemberian. Syukur terhadap pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering dilupakan oleh manusia. Terkadang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu manakala kita sudah diberikan oleh Allah taala banyak rezeki. Sudah diberi Allah taala banyak kita rezeki, diuji oleh Allah taala. Kalau yang namanya kita masih susah bu, tentu kita ingat sama Allah, betul bu? Paling tidak doa kita, ya Allah yang parahlah hidupku ni ya Allah. Ya Allah yang parahlah bunyi yang mudah tak dapat BLT, mudah tak dapat PKH, mudah tak dapat boras dan susahlah hidupku ni ya Allah. Betul bu? Saat susah. Tapi di saat kita senang, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah ancaman Allah datang. Maka disinilah ancaman Allah Subhanahu wa taala datang dalam kehidupan kita. Kenapa Allah taala memberikan musibah kepada kita? Dikarenakan kita sering lalai, lupa terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok di Jakarta sana yuk. Waktu kalau sudah malam tahun baru, ya Allah ya Tuhan, ku dah hajat baru yang semuanya. Itu kan lagu dangdut. Ya, bergoyang. Habis bergoyang dipuncak oleh Allah taala dengan yang namanya banjir bandang. Habis banjir bandang masuk pula namang Covid selesai.
maka kita harus bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan ada kata yang nyanyi di TV itu apa? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Sudah diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat itu, maka lakukanlah yang terbaik. Apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya itu adalah titipan. Karena yang namanya titipan itu kelak akan diberikan, akan dipinta oleh Allah pertanggungjawabannya. Pada saat sekarang ini kita diberikan jabatan amanah, maka amanah ini harus kita jalankan sesuai dengan prosedur yang selama ini kita kampanyekan. Sekarang sudah habis kampanye, Bu, lupa. Pemimpin-pemimpin ini kan begitu. Kalau sudah duduk, sudah habis kampanye, gaya ada lupa, ada amnesia. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau aku nanti terpilih sebagai ini, sebagai itu, gampanglah, Bu, aman, jalan paten, mulus. Alhamdulillah, Bu, di kampung kami sakit terpaten di jalan tubuh. Ya Allah, ya Tuhanku. Ditanya, apa gitunya? Ditumpat saja, ditempel saja, Pak, macam bodak. Dibuat macam omong-omong pakai bodak pipa macam mana? Pada puak Jawa, pakai bodak pipa nah ditempelkan, tup ditempel. Udah habis pulang awak itu kan biar ingat, kan hilang tempelan itu. Nah ini yang namanya tidak bersyukur kepada nikmat Allah, maka tunjukkanlah yang terbaik. Biar diberikan Allah Ta'ala nikmat kita, supaya Allah Ta'ala menjauhkan kita dari bencana. Maka janganlah sekali-kali kita kufur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita ingin sukses, maka kita harus bersyukur terhadap pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamanya kan begitu. Apalagi ya kan musuh-musuh sekarang kan namanya pemilihan itu langsung, ya, langsung. Sampai pemilihan pimpin pun langsung. Datang ke rumah tolong, ya, sekarang kita tengok pejabat kan begitu, ya. Iya kan? Semuanya begitu kita tengok. Kalau sudah hendak pemilihan lagi, sampai buat dulu orang pun tahu dia. Sampai kabalan sama koyoci, apa koyoci, posting. Dan sekarang itu kan beribadah dengan dia posting, sedikit selfie. OTW rumah Wahijah serta. Oh iya, kata rumah Wahutet. Foto ya, Wak, dia lah tahu lah cik-ciknya bayar. Dikasih kampung sebuah ni kan bakul, tak ada bogahannya. OTW rumah Wahijah, rumah Wahutet. Habis itu semua lupa, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribut kantor DPR, keluarkanlah hak kalian. Tak dapat orang 100.000 dari bantuan BLT itu, bantuan langsung tunai itu. Aku tengok, aku perhatikan postingannya. Ini dah macam kuponan ini bapak ni. Begitu aku mengisi ke musola orang tu, kan betul aku fikir jamaah aku pula. Jamaah orang pasar baru bapak. Ya Allah, ya tetap sabukan bersama. Nampak aku pula semalam waktu di BRI, nampak aku dia. Takut orang tu sama dia jadi. Ya, kerana suatu istrinya ke Malaysia, dia kan dia nak menggantikan takut dia. Hei, betul sih. Kau tinggal kalau nak nampaknya bola aku kau, nak bukan bapak. Nah inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Manakala kita kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala, inna adabi la syadid, sesungguhnya kata Allah, azabku sangat pedih. Ini sudah ketentuan Allah di dalam Al-Quran. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Manakala kita lalai, lupa terhadap pemberian Allah Ta'ala, inna adabi la syadid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini coba saja. Sekarang perempuan yang menikah. Inilah Bu. Ya. Sudah banyak nikmat Allah yang diberikannya. Allah tidak pernah meminta pulang kembali apa yang diberikannya kepada kita. Namun ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin itu akan diminta oleh Allah bertanggungjawab. Ini kan surat kita ini. Dikasih Allah Ta'ala kita nafas enak. Kalau sempat kita bernafas macam token listrik macam mana? Ibu tahu kan token listrik macam mana? Ada yang isi
20, ada isi 10, ya kan? Isi 10 begitu barang bawa ke rumah. Dari kondul rumah habis. Kamu bunyi belanja wali kau dia orang lah, ya kan? Assalamualaikum moji. Bolehlah aku dulu ala cabai. Bolehlah aku bawang kau bunyi. Atau aku kau tahu buat mudah tadi. Oh ya cik, udah habis stok yang nafas kau gitu. Nah, tak seperti itu Allah. Diberikan terus Allah. Diberikan Allah kepada kita seluruhnya. Silakan. Bebas kita menghirup udara. Tapi ingat, suatu saat Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka oleh karena itu bersyukur kita. Apalagi Ramadan ini masih bersama-sama kita, maka tunjukkanlah rasa syukur kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta dunia alam semesta ini. Kita tunjukkan bahwasanya kita manusia yang taat kepada Allah Ta'ala. Jangan kita diponis oleh Allah Ta'ala betul di dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman lebih kurang 33 kali Allah Ta'ala mengingatkan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Jangan kita sampai menjadi manusia yang pendusta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah sabar terhadap penderitaan, sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Manakala kita ingin mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah, ayo orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Predikat takwa inilah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita diberikan oleh Allah Ta'ala yang namanya predikat takwa, tatkala kita menjalani ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, insyaallah niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kita yang namanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fil jannati baba yuqalu lahu rayyan yadkhuluna minhum as-shaimun. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan masukkan orang-orang berpuasa itu. Sesungguhnya dalam surga itu ada namanya pintu yang bernama Rayyan. Maka dari pintu itulah Allah Ta'ala masukkan kita orang-orang yang berpuasa itu. Maka kita harus banyak bersabar, ya. Kalau ada sukses kita pun bersabar, apalagi dalam menjalani kehidupan ini. Sebutkan Allah Ta'ala, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Sesungguhnya kamu akan diuji oleh Allah Ta'ala. Kehidupan kita diuji. Ramadan ini 2 ujian. Pertama, ujian untuk melawan hawa nafsu. Yang kedua, ujian untuk melawan yang namanya penyakit. Tanjung Balai tak takut penyakit luar biasa. Ini Tanjung Balai, kobal. Tak tahu kita besok habis hari raya ini macam mana. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan kita. Maka kalau kita hendak sukses, maka kita harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu ketakutan takut kita terhadap apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Ketakutan, kelaparan, kehilangan harta dan lain sebagainya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dah selesai satu pun. Apa itu? Tak jadi lupa, tak jadi kiamat. Nanti ini ketakutan orang. 15 Ramadan siap-siap kiamat. Mana kiamat tu? Tak ada. Itu pun tak takut juga manusia. Kami juga jual mengocok. Padat. Kenapa ini kayak padat? Apa jual mengocok situ kan? Tak takut. Iya, kamu saja takut. Mendatangi jual mengocok tak takut. Aku saja takut. Aku saja kau takut kau akan mengocok. Nah, kamu saja subuh-subuh. Anak kau aku menangani iman. Tidak makan mudah-mudahan sudah boleh mengocok apa? Kakak itu pak. Aduh, mudah-mudahan dari lamoy. Kalau ustaz tu tuan. Kenapa takut apa? Masuk ke masjid takut. Inilah ujian tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menguji keimanan kita. Ingat, setiap kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan seluruh aktivitas kehidupan di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yarda bi qada'in wa lam yashkur ala nu'ama'in wa lam yasbir ala bala'in, bal yakhruj tahta as-sama'i wal yatruk rabban siwaya." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya, "Man lam yarda bi qada'in," kalau kau tidak ridha terhadap ketentuan, walam yasbir ala bala'in, kalau kau tidak
Wala ko dia kaya joman. Joman unalah mah nang kajian punya Allah Taala. Jadi ta'alu, maka kita harus banyak bersyukur dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Ta'ala, serta bersabar tatkala kita mendapatkan musibah dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya musibah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu sebagai penopang untuk lebih meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur terhadap nikmat Allah dan bersabar terhadap pemberi dan bersabar terhadap ujian yang diberikan Allah Ta'ala, insya Allah. Dan dua hal ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan surga di Allah nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya inilah tausiah singkat yang saya sampaikan pada malam hari yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala kiranya agar sisa-sisa Ramadan ini kita lebih meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala dan memberikan kita segala macam petunjuk dalam menjalani ibadah dalam kehidupan khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dengan demikian insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.